Pembalasan istri dikhianati. Bab 101. Kenapa lu? Tanya Ardian saat baru datang karena Devan menghubunginya. Lagi dapat lu? Tanya Sam yang juga baru datang melihat kakak iparnya ini tak bersemangat seperti biasanya. Diana. Kenapa Diana? Hamil. Ujar Sam dan dihadiahi lemparan tisu oleh Devan. Jorok. Pikiran lu yang jorok, tunjuk Devan kesal. Terus kenapa? Tanya Sam. Diana nggak mau gue ajak nikah. Hahaha. Mungkin dia nggak yakin sama tampang lu bro, ejek Sam. Enak aja lu, nggak lihat tampang gue kayak aktor Korea gini, Diana aja yang nggak peka. Sabar Van, lu tunjukin sama Diana keseriusan lu, pasti dia mau, sahut Ardian. Kurang serius apa gue si kunyuk ini dengan gampangnya nikahin Kayla yang masih polos, kenapa gue yang udah pengalaman malah susah. Kita beda kelas bro, gue bukan barang obrolan. Jadi maksud lu gue obrolan gitu? Adik ipar nggak ada akhlak lu ya, gue pecat jadi ipar gue baru tahu rasa, kesal Devan. Belum juga malam pertama Van, udah main pecat aja lu, celetuk Sam. Ardian dan Devan saling pandang mendengar pengakuan Sam yang masih bertahan hingga hari ini. Apa lu nggak nafsu Sam sama Kayla? Atau lu masih nunggu Vivian? Tanya Ardian penasaran, dia juga takut apa yang dikatakan omanya semalam benar-benar terjadi. Nggak nafsu gimana? Kalian kira gue gay apa? Terus kenapa sampai saat ini belum juga belah duren nih? Tanya Devan. Kayla takut sama oma, sekalinya gue bisa deketin Kayla dia malah masuk ke dalam kamar gue, jawab Sam sambil menunjuk Devan. Kesal membuat Devan dan Ardian tertawa puas. Bisa diam nggak? Ucap Sam yang mulai malu karena ditertawakan dua sepupunya ini. Lu parah Van, ganggu aja, ujar Ardian. Gue nggak sengaja bro, sorry. Sorry, jawab Devan sambil memegang perutnya yang kram karena tertawa terlalu lama. Sam mengenakan kacamata hitamnya menunggu di dalam mobil dengan kaca mobil dibukanya agar dia bisa melihat Kayla keluar dari sekolah. Gila Ki, kakak lu makin ganteng ya. Kalau gue jadi ipar lu gimana Ki? Tanya Tina. Mana Kayla mau secara lu bawel, ama gue aja Ki, entar gue beliin lu tiket konser BTS, bujuk Bunga. Gue juga bisa beliin lu Ki, jawab Tina. Diam. Kenapa malah jadi kalian yang ribut sih? Gue bisa beli sendiri kok, potong Kayla membuat Tina dan Bunga terdiam. Ternyata pesona suaminya ini mampu membuat sahabatnya bertengkar. Gimana Ki? Tanya Tina. Nggak ada. Nggak ada, gue nggak lagi mau nonton konser, jawab Kayla kesal karena Sam justru jadi incaran para sahabatnya, bahkan anak kelas lainnya juga melirik Sam yang duduk di dalam mobil mewahnya. Kayla hendak berjalan ke arah mobil tapi tangannya malah dipegang oleh Angga membuat Kayla menoleh pada mantan kekasihnya itu. Kita harus bicara, ajak Angga. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi nggak, kita sudah nggak bisa sama-sama, jawab Kayla menepis tangan Angga. Tapi Ki, nggak tolong ngertiin aku, kita nggak bisa bersama, tekan Kayla. Tapi kenapa Ki? Apa alasannya? Beri aku jawaban jelas Ki biar aku nggak berharap sama kamu. Kayla menggelengkan kepalanya pelan, dia juga bingung alasan apa yang tepat agar Angga mau menjauh. Kayla milik saya, ucap Sam tiba-tiba membuat jantung Kayla berdegup kencang karena dia tahu pemilik suara itu. Sahabat Kayla yang lainnya juga terkejut mendengar penuturan Sam. Kayla milik saya, jadi jangan ganggu Kayla lagi,
tegas Sam lalu menggenggam tangan Kayla dan menuntunnya masuk ke dalam mobil. Kayla hanya menunduk, dia bingung apa jawaban yang akan diberikan pada sahabatnya nanti. Lepas ini kantor lo, ucap Nisa berusaha melepaskan pelukan Ardian. Bukan melepaskan tapi Ardian malah semakin erat memeluk tubuh Nisa. Nanti ada yang masuk Tidak ada yang berani masuk sayang, jika ada aku yang langsung memecatnya, jawab Ardian mencium tengkuk Nisa membuat perempuan berpipi cubi itu kegelian. Panggil Devan membuat Nisa segera menjauh dari suaminya ini. Apa aku bilang? Kalau bisa pecat dia, ujar Nisa sambil tersenyum kecil. Ini kantor bukan kamar kalian, ketus Devan kesal melihat sepupunya ini. Mengganggu saja, kenapa? Tanya Ardian ketus, mereka tadi sudah bertemu makan siang tapi kenapa Devan malah mendatanginya ke kantor segalau itu kah sepupunya ini? Ayah minta kita untuk ke Bali. Bali? Kenapa? Penandatanganan penyerahan proyek pada Merlai, bukannya proyeknya sudah selesai, bonus kita akan cair bro, ujar Devan sedikit tersenyum. Ardian menatap Nisa sejenak. Nisa juga ikut, hitung-hitung bulan madu kalian, lanjut Devan yang seakan tahu kekhawatiran Ardian. Bagaimana sayang? Tanya Ardian menatap sang istri, Nisa mengangguk setuju. Lalu lu gimana? Tenang, gue bakalan ajak Diana, dilanjutkan lagi, sorry gue ganggu kalian, jawab Devan tersenyum kecil. Gila lu, jangan macam-macam Van, pekik Ardian karena Devan segera keluar dari ruangannya. Palingan pulang kalian dapat keponakan, jawab Devan terkekeh kecil membuat Nisa dan Ardian menggelengkan kepalanya. Kamu marah? Tanya Sam pada Kayla dan dijawab gelengan oleh perempuan imut ini. Kenapa diam? Lalu kakak maunya Ki bagaimana? Tanya balik Kayla. Bahagia ataupun tersenyum, jawab Sam. Harus. Tanya Kayla polos dan dijawab anggukan kepala oleh Sam. Kayla memaksa bibirnya untuk tersenyum, membuat Sam gemas. Dia pikir Kayla pasti marah karena ucapannya tadi tapi sebenarnya Kayla sama sekali tidak marah. Dia justru bangga Sam mau mengklaim bahwa dia milik Sam tapi Kayla bingung untuk menjelaskan pada sahabatnya, jika angga dia tak ambil pusing lagi. Apa yang terjadi Vi? Jangan buat malu begini nak, ujar Mama Vivian. Ma. Aku ingin bercerai dari Alex, ungkap Vivian sambil menangis. Semalam Vivian kabur dari apartemen Alex karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar suaminya itu. Jangan gila Vi, di mana Mama mau taruh muka Mama Vi? Baru 1 bulan kamu menikah sudah mau bercerai. Tapi Ma, aku tidak mau tinggal dengan lelaki psikopat itu, isak Vivian. Vi, Alex baik tidak ada yang kurang menurut Papa dari dia, kamunya saja yang terlalu manja. Baik hanya di depan Papa dan Mama, aku yang merasakannya Pa, jika Papa dan Mama memaksaku kembali pada Alex lebih baik aku mati, ancam Vivian membuat Papa dan Mamanya saling pandang. Tidak. Jangan macam-macam Van, jika ingin kembali bersama Ardian dan Nisa, ayah tidak mau terjadi hal yang memalukan nantinya, ucap Satria tegas. Yah, hanya liburan. Tidak. Jika ingin pergi bersama menikah, ucap Satria lagi membuat Devan kesal, dia sudah merencanakan kalau di sana dia akan menginap bersama Diana. Hanya itu salah satu cara membuat Diana bisa menikah dengannya tapi ayahnya justru menolak jika pergi bersama. Bun, rengek Devan pada Vina tapi Vina tidak bisa apa-apa dia juga setuju dengan ucapan suaminya ini.
bahaya jika Devan pergi bersama Diana ke Bali meskipun ada Ardian karena tidak mungkin Ardian bisa mengawasi Devan 24 jam, Devan bukan anak kecil yang harus dibuntuti terus. Bagaimana jika Kayla dan Sam juga ikut ya? Kayla kan bisa tidur bersama Diana jika ayah dan bunda takut, usul Devan membuat Sam terkejut. Vina menatap Kayla dan Sam bergantian. Tidak, jawab Sam cepat karena dia hanya akan menjadi obat nyamuk untuk Ardian dan Nisa. Sam berpikir dia akan berpisah tidur dari Kayla. Ayolah Sam, kalian kan juga belum. Au! Sam menginjak kaki Devan membuat lelaki lemas ini kesakitan. Sam! Sakit goblok! Kesal Devan. Nggak sengaja, jawab Sam cepat sambil tersenyum kaku. Ayo Ki berangkat kakak banyak pekerjaan, alasan Sam pada Kayla dan diangguki Kayla setuju. Kayla dan Sam segera pamit pada Satria dan Vina lalu pergi. Kenapa kita tidak ikut saja kak? Seru lo ke Bali, ujar Kayla. Kamu mau? Tanya Sam dan diangguki Kayla. Bulan madu. Apaan sih kak? Jalan-jalan tahu. Ardian dan Nisa bulan madu Ki, kalau kamu mau kakak setuju. Enggak, jawab Kayla malu. Sam membelokkan mobilnya ke arah sekolah Kayla. Jangan nakal, sepulang sekolah kakak jemput, ucap Sam memegang lembut pipi Kayla lalu mencium kening serta bibir Kayla sekilas membuat jantung Kayla berdegup kencang, sepertinya dia sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Sam di hidupnya. Hati-hati kak, Ki masuk dulu, ujar Kayla malu-malu. Sam tersenyum kecil saat melihat istri kecilnya ini keluar dari dalam mobil. Beberapa kali Kayla melambaikan tangannya pada Sam. Sam tidak mau pergi sebelum memastikan Kayla masuk ke dalam gerbang sekolah dengan aman. Beberapa pekan menikah membuat mereka saling ketergantungan. Guling yang dulu menjadi pembatas sudah lenyap, jarak yang pernah ada sudah mendekat. Tiap malam Kayla tidur dalam pelukan Sam membuat keduanya saling membutuhkan. Kayla juga sudah belajar menjadi seorang istri yang baik untuk Sam, mulai dari kebutuhan Sam hingga kerapian Sam diperhatikannya. Berapa kali Kayla membalikkan tubuhnya melihat Sam yang masih berada di dalam mobil dan menatapnya. Kayla mengusir Sam dengan isyarat kode tangan tapi Sam malah memberikan kode ciuman dengan tangan menempel di bibirnya lalu meniup ke arah Kayla membuat perempuan imut ini tersipu malu sedangkan Sam malah terkekeh geli dengan tingkahnya sendiri. Bersama Vivian dia tidak pernah seperti anak-anak begini, apa karena sering menemani Kayla menonton drakor jadi dia terbawa suasana. Ternyata sangat menyenangkan berpacaran dengan anak remaja seperti Kayla pikir Sam. Kayla tidak sulit dibujuk saat merajuk, hanya butuh menemaninya nonton drakor sambil memesan coklat kesukaannya. Berbeda dengan Vivian yang harus menemaninya berbelanja barang branded, Kayla tidak butuh itu semua hanya dengan ciuman Kayla bisa luluh. Ternyata menikah dengan Kayla tidak seburuk yang Sam kira. Saat ini dunia Sam sudah dipenuhi Kayla meskipun mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri tapi kedekatan keduanya sudah membatin mungkin karena mereka sejak kecil sudah bersama jadi Kayla tidak perlu lagi mempelajari apa yang menjadi kesukaan Sam begitu juga sebaliknya Sam mengetahui pasti hal yang dibenci Kayla. Kenapa uring-uringan begitu bun? Tanya Nur pada Vina. Saat ini para perempuan sosialita itu tengah berkumpul termasuk Kiara ikut bercengkrama sambil menunggu anak perempuannya pulang sekolah, dia ikut menemani minum kopi ala istri Sultan ini. Devan ingin ke Bali bersama Diana, jawab Vina menyesap cappuccino hangatnya pagi ini. Terus? Tanya Kiara.
Bagaimana mungkin mereka pergi ke Bali bersama Ardian dan Nisa? Mereka kan kerja Bun, apa yang salah? Sahut Nur. Coba kamu bayangkan Mom, Ardian dan Nisa bekerja sambil berbulan madu lalu Devan dan Diana, apa harus bulan madu juga? Percaya saja Bun sama Diana, aku yakin Diana perempuan baik, dulu mereka bertemu juga di Bali, mungkin merayakan hari pertemuan pertama mereka, mengingat momen, Bunda seperti tidak pernah muda saja, sahut Kiara dan diangguki Kirana setuju. Diana ya Bunda percaya Ki, tapi tidak untuk Devan, kamu tahu sendiri kan jiwa playboy-nya bagaimana. Bunda pusing sama dia, takutnya dia sama Diana cuma sesaat terus bosan, nah kalau sudah begitu gimana? Siapa yang repot? Jelas Vina. Mereka semua memang tahu bagaimana sifat Devan berbanding terbalik dengan Satria ayahnya. Tapi kasihan juga Bun kalau dilarang, mungkin ada momen penting mereka, celetuk Kiara. Tapi Bunda nggak tenang Ki, Bunda lebih percaya Kayla dan Sam daripada Devan dan Diana saat ini, secara Bunda lihat aura Devan berbeda. Aura kebelet kawin ya Bun, ujar Kiara terkekeh kecil dan diangguki Vina setuju. Lalu kamu maunya gimana Vin? Tanya Kirana pada Vina. Bagaimana jika kita liburan bersama, kapan lagi bisa liburan bareng? Sambil ngawasin mereka Bun, usul Kiara karena Kiara harus bertindak lebih dulu untuk menjauhkan Luna dari mamanya yang terus datang mengganggu. Vina terdiam sejenak, usulan Kiara bisa dipertimbangkan karena sepertinya memang dia juga butuh liburan sejenak. Sepertinya seru kalau pergi bersama, sahut Nur dan diangguki Kirana. Menurut Vina juga lebih bagus untuk mendekatkan Kayla dan Sam. Tapi nggak bisa sekarang Ki lagi mau ujian. Bagaimana jika setelah Ki ujian? Boleh. Nanti aku katakan pada Bang Rendra untuk mengundurkan waktu keberangkatan mereka agar bisa bersama, ucap Nur dan diangguki setuju oleh semuanya.